Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Uktanidikata, MPMA 1F 019002, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu percobaan praktikum kimia analitik 1, yaitu analisa polimetri. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah dari percobaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisa polimetri. Titrasi atau disebut juga polimetri merupakan salah satu metode untuk menentukan konsentrasi satu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan tertentu terhadap sejumlah volume larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Titrasi yang melibatkan reaksi asam dan basa disebut dengan titrasi asam basa. Ada dua jenis titrasi asam basa, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri yaitu penentuan konsentrasi larutan basa dengan menggunakan asam sebagai larutan baku, sedangkan alkalimetri berarti menentukan konsentrasi asam dengan menggunakan basa sebagai larutan. Perhitungan didasarkan pada jumlah atau volume titran yang terpakai hingga tercapai titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah titik yang dicapai pada saat mol larutan yang dititrasi sama dengan mol larutan yang digunakan untuk menitrasi. Sedangkan titik akhir titrasi adalah suatu keadaan di mana titik ekivalen sudah tercapai dan ditandai dengan perubahan warna pada indikator yang ditambahkan. Adapun alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu pipet volumetrik, labu ukur, Erlenmeyer, statif dan klem, gelas ukur, dan bulet. Serta bahan yang digunakan yaitu HCl, Na2CO3, NaOH kristal, Aquades, indikator metil merah, indikator metil tinggal, indikator fenolftalein, sampel yang mengandung Na2CO3, dan sampel yang mengandung H3BO3. Adapun langkah kerja dari percobaan analisa polimetri ini yaitu untuk percobaan asidimetri, pertama pembuatan larutan HCl 0,1N dengan cara diambil sebanyak X ml HCl 0,1N menggunakan pipet polimetri. Kemudian dimasukkan ke labu ukur 100 ml yang telah diisi sedikit Aquades dan ditambahkan Aquades sampai tanda batas, lalu dikocok hingga homogen sehingga diperoleh larutan HCl sebanyak 10 ml. Yang kedua yaitu menghitung berapa banyak HCl yang digunakan dalam proses standarisasi larutan HCl 0,1N dan Na2CO3 0,1N dengan cara sebanyak 10 ml Na2CO3 1N diambil menggunakan pipet volumetri dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 2 tetes metil merah 0,1% dan dititrasi dengan larutan baku HCl sebanyak 0,5 ml. Kemudian larutan dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu didinginkan pada suhu kamar. Fungsi penambahan metil merah tersebut yaitu sebagai indikator untuk mengetahui titik akhir titrasi. Titrasi dihentikan pada saat terjadi perubahan warna menjadi merah jambu. Lalu dicatat pemakaian HCl dan titrasi diulangi sebanyak 2 kali. Langkah ketiga yaitu penentuan kandungan Na2CO3 ke dalam sampel dengan larutan standar HCl. Caranya yaitu sebanyak 10 ml larutan sampel yang mengandung Na2CO3 diambil menggunakan pipet volumetri dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 3 tetes metil jingga 0,1% dan dititrasi dengan larutan baku HCl 1N yang telah dibakukan. Fungsi penambahan dari metil jingga tersebut yaitu sebagai indikator untuk mengetahui titik akhir titrasi. Titrasi dihentikan pada saat terjadi perubahan warna dari jingga ke merah. Lalu dicatat pemakaian HCl dan dihitung kadar Na2CO3 dalam sampel. Selanjutnya yaitu untuk percobaan alkalimetri. Langkah pertama yaitu pembuatan larutan NaOH 0,1N. Caranya yaitu ditimbang 2 gram kristal NaOH 0,1N dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 200 ml lalu dilarutkan dengan Aquades. Setelah itu
dipindahkan ke laboratorium 150 ml, diencerkan dengan aquades sampai tanda batas dan dicetak sampai putih, sehingga diperoleh larutannya sebanyak 10 ml. Langkah selanjutnya yaitu standarisasi NaOH 0,1N dengan HCl 0,1N. Sebanyak 10 ml NaOH 0,1N diambil menggunakan pipet polimetri dan dimasukkan ke dalam air liner, lalu ditambahkan 3 tetes indikator pp 0,1% dan dititrasi dengan larutan baku HCl 0,1N sampai warna merah jambu tepat hitam. Lalu dicatat pemakaian HCl dan dihitung normalitas sebenarnya dari NaOH. Langkah terakhir yaitu penentuan kandungan H3BO3 dalam sampel dengan menggunakan larutan standar NaOH. Dengan cara diambil 2 ml larutan sampel yang mengandung H3BO3 dengan menggunakan pipet polimetri dan dimasukkan ke dalam air liner, lalu ditambahkan 3 tetes indikator pp 0,1% dan dititrasi dengan larutan baku NaOH 0,1N sampai tepat timbul warna pink. Kemudian dicatat berapa pemakaian NaOH 0,1N dan ditentukan kadar H3BO3 yang terkandung dalam sampel. Nah, dari langkah-langkah percobaan analisa volumetri yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa titrasi asam basa terbagi menjadi dua, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Analisa volumetri ini sering juga disebut dengan analisis titrimetri, yaitu dilakukan dengan menitrasi satu sampel tertentu dengan larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Apabila larutan bersifat asam, maka analisis yang digunakan adalah analisis asidimetri. Sedangkan jika larutan yang digunakan bersifat basa, disebut dengan analisis alkalimetri. Indikator yang digunakan pada percobaan ini ada 3, yaitu indikator nitrogen, metil merah, dan indikator phenolphthalein. Ketiga indikator ini berfungsi untuk mengetahui titik akhir dari titrasi, di mana titik akhir titrasi ini merupakan suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya perubahan warna pada larutan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah percobaan analisa volumetri ini. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam video ini saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.